Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 20 April 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sebiring. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara kemarin memusnahkan ratusan barang bukti narkotika, alat judi, dan minuman keras hasil dari pengungkapan beberapa kasus di wilayah Sumatera Utara di Medan. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan di Sumatera Utara dilakukan dengan cara dibakar dan direbus. Pemusnahan narkotika, alat judi, dan minuman keras dipimpin oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak, dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Cardin, serta sejumlah pejabat Forkopimda Sumatera Utara. Ratusan kilogram barang bukti narkoba merupakan hasil pengungkapan Ditres Narkoba Polda Sumut dan Satreskrim Polrestabes Medan periode waktu tanggal 4 Maret dan 16 April 2022. Pengungkapan tindak pidana narkotika ini merupakan sindikat jaringan Malaysia-Indonesia masuk ke Sumatera Utara melalui perairan Aceh dan Tanjung Balai. Sementara alat judi dan minuman keras merupakan hasil pengungkapan jajaran Polres di Sumatera Utara. Pengungkapan 21 kasus narkotika dan kriminal tersebut, Polda Sumut berhasil mengamankan sebanyak 33 orang tersangka. Dari barang bukti narkotika yang berhasil diamankan, sebanyak 934.896 orang berhasil diselamatkan dengan asumsi 1 gram untuk 4 orang pengguna. Hasil pengungkapan khususnya pelaksanaan operasi pekat yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Utara sejak tanggal 16 sampai dengan 16 Maret sampai dengan tanggal 5 April. Kita berhasil menyelamatkan anak bangsa sebanyak 934.896 orang. Ya, dengan nilai kalau kita bicara 1 kilogram itu ada 1 miliar, kalau 233 berarti kurang lebih sebanyak 233 miliar. Pemirsa, pengerusakan properti terhadap salah satu kafe di kawasan Kutalim Baru, Deli Serdang beberapa waktu lalu akhirnya melaporkan kepada pihak aparat kepolisian di Mapolda Sumatera Utara. Bersama barang bukti rekaman CCTV, proses pengerusakan dan tindakan para pelaku diserahkan korban sebagai pemilik kafe untuk segera diproses secara hukum. Beginilah detik-detik rekaman video CCTV pengerusakan properti di Kafe Duku Indah, Kutalim Baru, Deli Serdang, 7 April 2022. Sekelompok pemuda menggunakan senjata tajam dan senjata laras panjang terekam CCTV menyerang dan merusak properti kafe hingga terjadi kebakaran, menghanguskan fasilitas tempat hiburan lainnya. Penyerangan dan pengerusakan properti oleh sekelompok pemuda tersebut, pemilik tempat hiburan mengaku mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Melalui kuasa hukum Ranto Sibarani, Selasa siang melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Mapolda Sumatera Utara untuk segera diproses secara hukum atas tindakan pengerusakan properti oleh sekelompok pemuda. Sebanyak 4 orang pelaku yang dilaporkan dalam SPKT Mapolda Sumut agar kasus pengerusakan properti segera diusut tuntas dan diproses secara hukum. Kami juga punya bukti CCTV-nya, siapa-siapa orang yang pertama kali melakukan penyerangan ini. Ada 4 orang yang kami laporkan, yang nama-namanya sudah kami laporkan di Polda, yang mereka melakukan tindakan pengerusakan terhadap properti yang nilai kerusakannya itu hampir 2 miliar. Nah, kami berharap pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengusut tuntas siapa orang-orang yang main hakim sendiri merusak Kafe Duku Indah yang di Jalan Salang Tunas, Kutalim Baru ini. Diharapkan aparat kepolisian daerah Sumatera Utara untuk segera mengusut tuntas otak pelaku penyerangan demi terciptanya Kamtipmas yang kondusif. Ya, pemirsa, tim Basarnas melakukan pencarian terhadap 2 orang warga yang terseret arus Sungai Nalawo di Kabupaten Nias. Hingga hari kedua ini pencarian terus dilakukan SAR dengan berbagai potensi yang didukung dari personel TNI, Polri, dan warga serta relawan.
Kondisi membahayakan manusia tersebut menimpa Gativina Laia Aliasa, wanita lansia 70 tahun bersama seorang cucunya, Satina Laia berumur 4 tahun. Keduanya sepulang dari kantor Camat Bawalato dalam rangka menerima dana bantuan dari Kementerian Sosial pada Selasa sore. Mereka menyeberangi sungai Nalawo dengan kondisi arus yang mulai deras pasca daerah itu diguyur hujan. Namun tanpa diduga tiba-tiba mereka terseret arus dan terus menghilang. Pihak Basarnas Nias menyebutkan ada sejumlah warga menjadi saksi atas kondisi membahayakan warga tersebut, namun sulit melakukan upaya penyelamatan akibat arus sungai yang semakin deras. Sejak malam tadi Basarnas Nias telah terjun ke lokasi dan hari ini kembali dilakukan penyisiran sepanjang sungai Nalawo dari dua arah baik hulu maupun hilir hingga muara sungai dekat kawasan pantai Bawalato. Namun pencarian tersebut belum mendapatkan tanda-tanda keberadaan mereka. Upaya pencarian terus dimaksimalkan menggunakan sejumlah peralatan SAR berupa perahu mesin dan alat komunikasi. Saat ini personil yang terlibat terdiri dari beberapa personil SAR gabungan. Di antaranya kita sendiri dari kantor penilaian perundangannya berjumlah 6 orang, ditambah dengan personil dari Koramil, dari Polsek juga ikut membantu, dan dari BPBD Kabupaten Nias demikian. Meskipun kondisi hujan yang mengguyur daerah Bawalato Nias malam tadi telah reda, namun air sungai Nalawo masih status keruh membuat warga yang terseret arus tersebut belum ditemukan. Pihak keluarga telah dihimbau agar tetap tenang dan mempercayakan pencarian kepada Basarnas. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, dalam beberapa hari ini banjir air pasang Perdani terus merendam kawasan Medan Utara, terutama Kota Belawan yang memiliki 6 kelurahan dan berpenduduk ribuan kepala keluarga. Warga berharap banjirop yang rutin melanda wilayah Medan Utara, khususnya Kota Belawan ini, dapat segera diatasi pemerintah sehingga warga tidak merasa terganggu lagi dengan banjirop tersebut. Banjir air laut atau ROB ini kembali merendam di hampir seluruh permukiman penduduk serta sejumlah jalan utama di Kecamatan Medan Belawan yang terjadi kemarin. Banjir air laut pasang Perdani pada bulan April 2022 ini cukup lama, yang biasanya hanya 2 hari, namun ini hingga berhari-hari, dan air laut merangkak naik ke daratan melalui drainase yang berlangsung ketika pasang naik mulai merendam kawasan pemukiman penduduk dan jalan utama di Kecamatan Medan Belawan sekitar pukul 15 WIB hingga ke pukul 18 WIB baru surut. Ada 6 kelurahan di Kecamatan Medan Belawan yang direndam banjir rob tersebut seperti Belawan 1 dan Belawan 2, serta Sicanang, Bahari, Bahagia, dan Bagan Deli, sehingga aktivitas warga terganggu seperti belajar mengajar dan tersendatnya roda perekonomian. Warga Medan Utara
Astuti berharap banjir rob yang rutin melanda wilayah Medan Utara, khususnya Kota Belawan, dapat segera diatasi pemerintah sehingga warga tidak merasa terganggu lagi dengan banjir rob tersebut, terutama saat berbuka puasa. Kami Pak Bobi penuh dengan air banjir. Yang kami takutkan anak-anak kami nanti kena diare. Gak bisa tidur, rumah masuk air. Tempat jualan pun tengoklah banjir air. Udah jadi lautan, kalah Pelabuhan Belawan. Harapan kami ketegasan Pak Bobi lah. Orang gubernur kami. Gimana janjinya sama kami dulu. Meski sudah kerap dikeluhkan warga, pihak instansi terkait hingga saat ini belum mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi persoalan banjir rob yang secara berkala selalu menimbulkan ketidaknyamanan atau mengganggu berbagai kegiatan warga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemirsa, pihak otoritas Bandara Wilayah 2 Medan beserta stakeholder melakukan simulasi kedua persiapan penanganan pelaku perjalanan luar negeri PPLN di Kuala Namu International Airport. Simulasi ini dilakukan untuk lebih memantapkan kesiapan petugas terkait akan dioperasikannya kembali penerbangan luar negeri di KNIA pada 22 April mendatang. Kepala Kantor Otban Wilayah 2 Medan Agus Tono menyatakan simulasi pemantapan ini dilakukan agar penanganannya lebih baik dan resiko penularan virus COVID benar-benar diantisipasi. Karena sesuai dengan rencana pada 22 April mendatang, Malaysia Airlines akan melakukan penerbangan pertama ke Indonesia melalui KNIA. Kemudian disusul 24 April Singapore Airlines dan 27 April AirAsia, dan kita semua berharap PPLN ini akan lancar. Pihak Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan yakin semua stakeholder sudah berpengalaman, apalagi sebelumnya sudah pernah menangani pekerja migran Indonesia PMI yang sangat sulit penanganannya. Sementara perjalanan luar negeri kali ini sudah banyak relaksasi peraturan dan juga sudah mulai dilonggarkan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP kelas 1 Medan Jeffrey Hasurungan Sitorus menyatakan siap menangani kedatangan PPLN. Dari simulasi kedua ini sudah mulai terlihat lebih baik dan lancar, walaupun kondisi saat ini masih menggunakan fase 1 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Namun nantinya diharapkan dalam waktu dekat sudah masuk ke fase 3, sehingga prosesnya sudah lebih cepat dan tidak manual. Terkait pelaku perjalanan yang nantinya ada gejala COVID-19 atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, pihak KKP akan melakukan observasi dan dilakukan pemeriksaan. Jika penumpang tidak ada kaitannya dengan COVID-19, KKP akan memulangkan. Namun jika penumpang itu punya gejala, langsung dievakuasi ke tempat isolasi yang telah disiapkan oleh tim Satgas COVID-19. Kita beralih ke Gunung Sitoli, pemirsa. Volume sampah di kota Gunung Sitoli terus meningkat seiring bangkitnya aktivitas ekonomi warga dan terbukanya perumahan baru di daerah tersebut. Sementara sampah sebagai bahan sumber energi listrik untuk kemajuan industri pariwisata dan perikanan belum terlihat untuk dikelola. Beragam permasalahan lingkungan hidup ditemukan, bahkan minimnya ketersediaan fasilitas air bersih dan sanitasi pada hunian warga dan objek wisata adat hingga bertambahnya volume sampah belum dapat dikelola dengan baik. Seperti halnya di kota Gunung Sitoli, volume sampah diukur dari data di tempat pemrosesan akhir sampah TPA yang ada di Teluk Belukar mencapai 250.000 hingga 3.000 ton per tahun. Angka itu pun akan semakin meningkat apabila sampah yang berasal dari hunian warga dan objek wisata atau tempat usaha ekonomi lainnya seluruhnya ditampung, namun saat ini masih terkendala faktor terbatasnya jumlah armada pengangkut sampah. Pemerintah pusat telah berupaya membantu pergumulan daerah untuk mengelola sampah yang terbentang pada hamparan 200 meter persegi dengan ketinggian 25 meter dari lahan TPA seluas 13 hektar. Nantinya sampah dikelola menjadi sumber energi listrik untuk kemajuan industri pariwisata dan perikanan di Kepulauan Nias. Mana TPA Hela yang sudah ada di sel pertama ini dengan dukungan investor yang sudah ada titik terangnya, mudah-mudahan bisa membantu kami di Kota Gunung Sitoli ini bisa terurai semua sampah-sampah yang ada di TPA Hilingnya. Diharapkan ini ada energi terbarukan sehingga bisa memberi satu dampak kepada masyarakat, listrik itu bisa berjalan juga.
Program yang akan membawa dampak positif bagi menciptakan lapangan kerja baru ini dipastikan segera dibahas bersama kementerian terkait soal mekanisme pengolahannya dengan melibatkan pihak pengusaha produksi energi terbarukan dalam energi. Program ini dikebut juga semata untuk percepatan permasalahan kesehatan dari faktor polusi lingkungan termasuk juga sampah. 304 desa dengan 1.026 calon kepala desa yang bertarung merebut hati warga telah selesai melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Deli Serdang. Dari pelaksanaan pemilihan di sejumlah tempat, pemungutan suara tersebut partisipasi pemilih masih terbilang sangat rendah. Terlihat di sejumlah tempat pemungutan suara di desa yang melaksanakan pilkades sudah dibuka sejak pagi hari, namun tingkat partisipasi pemilih masih kurang. Seperti di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, TPS terlihat sepi dan tidak ada antrian yang cukup berarti. Padahal pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 18 April 2022 libur. Untuk Kecamatan Beringin memiliki 11 desa yang melakukan pilkades dan salah satunya Desa Beringin yang jumlah pemilihnya 5.491 orang. Ada 5 calon yang akan merebut hati masyarakat Desa Beringin, termasuk di dalamnya incumbent yang masih menjabat 1 periode. Terdapat 12 TPS yang ada di Desa Beringin dan setelah dihitung keseluruhan calon kepala desa nomor urut 4 memperoleh suara 1.480 pemilih dan incumbent 1.166 pemilih. Calon Kepala Desa nomor urut 4 Sudarsono menyebutkan kemenangan ini adalah hasil kerja keras para pendukung yang menginginkan perubahan desa dari yang sudah baik dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Warga masyarakat Desa Beringin, saya berharap tidak ada lagi yang namanya 01, 02, 03, 04 atau 05 yang ada hanyalah Beringin untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Program ke depan kita insya Allah sudah mempersiapkan kepada tim, sudah akan disampaikan kepada masyarakat bahasanya kita akan menciptakan ekonomi kerakyatan tentunya di bidang perekonomian, di bidang home industry. Salah seorang tokoh masyarakat, Mawardi, menyebutkan masyarakat berharap kepada kepala desa yang baru terpilih dapat memberikan perubahan di desa, terkhusus bidang pertanian dan juga pengembangan infrastruktur. Kami sebagai warga Beringin berterima kasih sekali atas terpilihnya Bapak Sudarsono yang selama ini memang kita perjuangkan untuk menjadi kades di Desa Beringin ini untuk menjadi Beringin baru. Harapan kami ke depannya Beringin menjadi barometer di Kecamatan Beringin ini dalam bidang ekonomi dan pertanian. Kepala desa terpilih bersama masyarakat tinggal menunggu hari pelantikan dan akan memulai pekerjaan untuk menata dan membangun desa. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar Edit. Enggak Pak,
Yang M2 ya Pak? Oh iya, duduk dulu Mas Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari kerumunan. Sudah Pak, jadi berapa ya? 20.000 Mas. Oh 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa Pak? Biasa Pak. Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai Kamu tanpa siapa pamrih ini? selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Pemirsa, guna mempererat tali silaturahmi pada bulan Ramadan, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Medan melakukan buka puasa bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat Kota Medan. Acara buka puasa bersama tersebut sekaligus melaunching Lembaga Amil Zakat LATS MUI Kota Medan. Acara buka puasa bersama yang dirangkai dengan launching Lembaga Amil Zakat dengan tujuan untuk menerima zakat, infak, dan sedekah yang tidak hanya dari pengurus MUI Kota Medan, tetapi juga umat Islam lainnya. Ketua Umum MUI Kota Medan Hasan Matsum mengatakan layanan penerimaan zakat, infak, dan sedekah dari pengurus serta masyarakat dapat langsung dilakukan di kantor MUI Kota Medan atau bisa menggunakan scan barcode Kris Laz Kota Medan yang nantinya akan disebar di seluruh masjid Kota Medan. Dana yang terkumpul dari Laz nantinya akan diberikan kepada anak yatim piatu, kaum duafa, dan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan. Keberadaan Lembaga Amil Zakat MUI Kota Medan ini diharapkan dapat menjadi media dalam rangka membangun kekuatan umat dalam bidang ekonomi. Wali Kota Medan yang diwakili Kepala Kesbangpol Arjuna Sembiring dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Kota Medan menyambut baik adanya LAZ MUI Kota Medan karena akan lebih banyak pilihan masyarakat Kota Medan untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya. Ia juga menyebutkan saat ini penerimaan zakat, infak, dan sedekah di Kota Medan masih jauh dari harapan dan potensi yang ada. Untuk tahun ini pemerintah mentargetkan dana zakat, infak, dan sedekah sebesar 26 triliun yang akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kelurahan percontohan, kalau istilah kita Islamic Village-nya lah ya, DJ Kelurahan Islamik yang memang nanti dipelopori oleh LAS MUI Kota Medan ini. Ini harapan besar kita. Kita mohon kepada masyarakat, khususnya Muslim Kota Medan, dapat bersama-sama bergandeng tangan membesarkan LAS ini, mendoakan, dan kita terus berkolaborasi untuk membangun Kota Medan sebagaimana misi Pak Wali, yaitu Medan yang berkah, maju, dan kondusif. Ini harapan kita dari MUI Kota Medan. Pak Wali melalui tangan dingin beliau ya dapat menghimbau seluruh aparat ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Medan kiranya bisa turut membesarkan dan besar bersama LAS MUI Kota Medan. Ini harapan kita kepada pemerintah Kota Medan. Ketua Panitia Burhanuddin Damanik mengatakan acara buka puasa bersama dengan seluruh tokoh masyarakat Kota Medan merupakan program tahunan sekaligus safari dakwah yang dilakukan MUI Kota Medan dengan harapan dapat mempererat tali silaturahmi. Ketua Panitia berharap agar seluruh tokoh masyarakat dapat mensosialisasikan Lembaga Amil Zakat kepada umat muslim yang di wilayah Kota Medan. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan keimanan dan silaturahmi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama wartawan kejaksaan melaksanakan safari Ramadan di Kota Medan kemarin. Safari Ramadan dilakukan sebagai wujud kepedulian jaksa dan wartawan kepada masyarakat di tengah pandemi di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Guna menyemarakan bulan Ramadan, Kejatisu bersama wartawan tergabung dalam Forum Wartawan Kejaksaan Forwaka Sumatera Utara melaksanakan berbagai kegiatan safari Ramadan di Kota Medan.
Salah satu kegiatan bakti sosial Safari Ramadan dilakukan dengan berbagi takjil kepada pengendara di depan kantor Kejati, Sumatera Utara, Jalan AH Nasution. Ratusan paket makanan dan minuman dibagikan kepada pengendara ojek online, penarik becak bermotor, dan pengendara lainnya yang melintas diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Safari Ramadan, jaksa dan wartawan kejaksaan juga dirangkai dengan berbuka bersama dengan anak di Panti Asuhan Al-Wasliyah, Kecamatan Medan Johor. Berbuka puasa bersama anak yatim piatu juga dilakukan, pembagian paket sembako dan santunan diserahkan langsung oleh Ketua Panitia Safari Ramadan Forwaka Sumatera Utara, Zainul Arifin Siregar. Aksi peduli wartawan kejaksaan di bulan Ramadan dikatakan Zainul Arifin Siregar merupakan sinergitas bersama Kejati Sumatera Utara guna membantu masyarakat di tengah pandemi dan meningkatkan silaturahmi. Kepala Kejati Sumatera Utara Idianto diwakili Kasih Penkum Kejati Sumatera Utara Yos Atarigan mengapresiasi Forwaka Sumut sebagai mitra strategis berperan membantu para jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan memberi manfaat kepada masyarakat. Kolaborasi yang dibangun Kejati Sumatera Utara bersama Forwaka Sumut diharapkan dapat ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat yang taat hukum dan juga sejahtera. Iya, pemirsa, jalur mudik Lebaran 2022 Batu Jomba yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapsel masih rawan dilewati kendaraan minibus dan mobil truk. Jalur jalan lintas Sumatera yang kerap dilalui pemudik tiap tahun kondisinya sangat memprihatinkan, di mana jalan yang menanjak, terjal, dan di tepi jurang curam diperparah dengan tidak adanya rambu peringatan dan batas pengaman. Sejumlah kendaraan roda 2 terjatuh saat melintasi jalur mudik Lebaran Batu Jomba yang berada di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tanjakan terjal dan jalan rusak berpasir membuat kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Hal ini diperparah lagi dengan badan jalan yang berada di tepi jurang curam, tidak adanya rambu-rambu peringatan, serta batas pengaman badan jalan dengan jurang membuat kendaraan rawan mengalami kecelakaan hingga jatuh dalam jurang. Untuk melewati jalur ini, kendaraan para pemudik harus satu persatu sehingga menimbulkan antrian serta kemacetan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jalur mudik Batu Jomba Sipirok ini merupakan jalur padat dan setiap tahun dilalui pemudik dari arah Kota Medan menuju Tapanuli, bagian selatan dan Provinsi Sumatera Barat. Dan jalur ini dijuluki sebagai jalur neraka lantaran kerap memakan korban jiwa. Ya, kami mohon maaf pemirsa atas informasi yang barusan kami sampaikan, dan kita kembali akan menyampaikan informasi jelang arus mudik Lebaran. Kondisi jalan di Simalungun rusak parah. Memasuki arus mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, kondisi jalan provinsi di Kabupaten Simalungun masih mengalami kerusakan parah dan berlubang. Beginilah kondisi jalan provinsi yang berada di Kecamatan Panei Tongah, Kabupaten Simalungun yang nantinya akan dilalui oleh para pemudik untuk menuju kampung halamannya di Lebaran tahun 2022 ini. Meski telah mendekati waktu arus mudik Lebaran, namun kondisi jalan provinsi yang merupakan penghubung Kota Pematang Siantar ke Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo serta Kabupaten Dairi ini masih belum ada perbaikan. Kerusakan jalan ini membuat para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati, khususnya para pengendara sepeda motor. Salah seorang pengendara, Yuni Sinaga, mengatakan kerusakan jalan ini telah berlangsung sangat lama dan masih belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak pemerintah hingga memasuki arus mudik Lebaran tahun ini. Selain mengalami kerusakan parah dan berlubang, di beberapa ruas jalan provinsi juga mengalami longsor, tergerus air akibat tidak adanya saluran di kedua sisi badan jalan. Ya, baik pemirsa, untuk jalur mudik Lebaran 2022 Batu Jomba yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapsel, masih rawan dilewati kendaraan minibus dan mobil truk. Jalur jalan lintas Sumatera yang kerap dilalui pemudik
tiap tahun kondisinya sangat memprihatinkan. Sejumlah kendaraan roda 2 terjatuh saat melintasi jalur mudik Lebaran Batu Jomba yang berada di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tanjakan terjal dan jalan rusak berpasir membuat kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Hal ini diperparah lagi dengan badan jalan yang berada di tepi jalan yang curam. Tidak adanya rambu-rambu peringatan serta batas pengaman badan jalan dengan jurang membuat kendaraan rawan mengalami kecelakaan hingga jatuh ke dalam jurang. Untuk melewati jalur ini, kendaraan para pemudik harus satu persatu sehingga menimbulkan antrian serta kemacetan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jalur mudik Batu Jomba Sipiro ini merupakan jalur padat dan setiap tahun dilalui pemudik dari arah Kota Medan menuju Tapanuli bagian selatan dan Provinsi Sumatera Barat. Dan jalur ini dijuluki sebagai jalur neraka lantaran kerap memakan korban jiwa. Ya, baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Mendekati Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, warga mulai ramai mendatangi kantor Pegadaian untuk menginvestasikan emas maupun untuk melakukan penebusan. Tidak seperti tahun sebelumnya, pemirsa, tahun ini warga yang mendatangi kantor Pegadaian lebih cenderung melakukan penebusan daripada menggadaikan emas. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini warga yang datang ke kantor Pegadaian lebih cenderung untuk melakukan penebusan. Hal ini disebabkan telah mulai adanya kelonggaran untuk beraktivitas yang diberlakukan pemerintah hingga membuat perekonomian masyarakat dapat lebih baik dan meningkat. Pimpinan Pegadaian Kota Pematang Siantar, Leonard Simanjuntak, menjelaskan di tahun ini warga lebih banyak melakukan penebusan daripada menggadaikan atau menginvestasikan emasnya. Hal ini terlihat dari mulai awal bulan April lalu, Pegadaian Pematang Siantar mengalami minus hingga 200 juta. Dengan berbagai promo, misalnya cicilan-cicilan emas, kita juga punya promo, diskon, sehingga nasabah banyak yang mau investasi, kan mungkin mendekati Lebaran kan pada cair nih THR-nya. Jadi daripada habis gak kelihatan, mending investasi nyicil emas perhiasan maupun yang batangan ya. Sementara nantinya di 3 hari jelang Lebaran dan 2 hari jelang Lebaran diprediksi warga baru banyak yang berinvestasi atau menggadaikan emasnya untuk keperluan Lebaran. Pemirsa, jejak sejarah perkembangan Islam di Bumi Langkat, salah satunya adanya Masjid Kayu yang didirikan pada tahun 1885 oleh Wali Allah di Desa Besilam. Masjid yang dibangun oleh Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naksabandiah yang menjadi masjid tertua yang biasa disebut masyarakat Manosah. Masjid yang dibangun oleh Syekh Abdul Wahab Rokan ini berada di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dan hingga kini masih mempertahankan bangunan kayu seperti aslinya. Masjid ini dibangun setelah Sultan Langkat memberikan sebidang tanah untuk perkampungan Besilam. Pada saat itu, Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan membangun masjid pada tahun 1885 dengan memanfaatkan kayu hutan Babu Salam bersama masyarakat dan jamaah tarikat Naksabandiah. Dari dalam masjid terlihat puluhan tiang masjid menjulang dari dasar masjid hingga ke bangunan masjid. Sampai saat ini, mimbar kayu yang sangat sederhana hasil masih berdiri kokoh, serta beduk juga digunakan sebagai pengingat waktu. Masjid ini sebagai saksi bisu penyebaran agama Islam di Kabupaten Langkat dan penyebaran tarikat Naksabandiah terbesar di dunia di desa ini. Sampai saat ini masyarakat Besilam masih menggunakan masjid atau manosah untuk sholat berjamaah. Salah satu tokoh agama, Hariri Syahrial, mengatakan masjid ini dibangun memanfaatkan kayu hutan Besilam pada masa itu, menggunakan alat seadanya, dan manosah atau masjid bentuknya masih tetap seperti semula, tidak dirubah. Barulah orang itu menebas hutan yang sekeliling ini, kayak kayu paten-paten tuh. Iya, meranti. Bukan meranti lagi, damar. Pilihan itu damar lurus, lalu ditarah orang tuh. Bukan ada sinso, bukan ada apa, yang tarah tuh semua tuh. Tarahnya dirikanlah madrasah. Pada mulanya madrasah itu dindingnya kata orang tuh dinding upih. Pada mulanya kulit kayu. Kulit kayu. Kita pun tidak tahu
gantilah dengan papan. Masjid Babu Salam ini merupakan cagar budaya yang sudah terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat sekaligus ikon Langkat yang religius dan berbudaya. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, SMK Negeri 5 Medan hari ini baru mulai melaksanakan ujian sekolah berbasis Android secara luring. Para siswa kelas 12 yang tidak memiliki Android mengikuti ujian sekolah di dalam laboratorium komputer di sekolah. Beginilah ujian sekolah kelas 12 di SMK Negeri 5 Medan diikuti 359 siswa. Siswa peserta ujian sekolah ini terdiri atas program studi keahlian desain permodelan dan informasi bangunan, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan otomotif, dan teknik permesinan. Seluruh siswa mengikuti ujian sekolah dengan menggunakan 24 ruangan dengan daya tampung 50% sesuai prokes COVID-19. Kepala SMK Negeri 5 Medan, Dedi Darmadi mengatakan, para siswa kelas 12 sedang ujian sekolah telah dibekali dengan berbagai persiapan, diantaranya bimbingan belajar dan pembahasan kisi-kisi dengan harapan ketika ujian sekolah berlangsung, para siswa benar-benar telah siap menjawab soal-soal ujian sekolah. Dari pantauan di SMK Negeri 5 Medan yang berada di Jalan Timur, Kecamatan Medan Timur ini, seluruh siswa pada setiap ruangan menjawab soal-soal dengan tekun menggunakan Android masing-masing. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 5 Medan, Asmal, mengatakan ada sekitar 16 siswa yang tidak memiliki Android, sehingga siswa ditempatkan mengikuti ujian sekolah di laboratorium komputer selama ujian sekolah berlangsung. Walau materi ujian sekolah ini dibuat para guru yang tergabung dalam musyawarah guru, mata pelajaran tingkat kesulitan soal dilakukan berstandar nasional. Tingkat kesukaran soal ini adalah soal mudah 25% dan soal sedang 50% dan soal sulit 25%. Ujian sekolah di sekolah ini mengujikan 13 mata pelajaran. Ujian kita berbasis Android, tapi siswa kita hadirkan di sekolah untuk mengantisipasi kadang-kadang kalau dia di rumah ada yang ketiduran, ada segala macam halangan, makanya kita pastikan kalau di sekolah bisa kita pastikan siswa tersebut ujian atau tidak. Kita memahami bahwa tidak semua anak-anak kita yang mempunyai HP Android, maka kita antisipasi dengan menyediakan lab komputer yang digunakan oleh anak-anak kita yang tidak mempunyai HP, jadi ujiannya itu di lab komputer. Jadi kalau misalnya pengawasnya itu kita usahakan itu jangan pengawas yang guru mapelnya yang sedang diujikan gitu. Jadi silang dia Pak. Ada ujian susulan nanti kita jadwalkan memang untuk ujian susulan anak kita direncanakan itu setelah Lebaran nanti Pak.
Di SMK Negeri 5 Medan, ujian sekolah utama hari ini mengujikan 3 mata pelajaran, yaitu agama, dasar, program keahlian, dan PPKN. Hari kedua esok hari mengujikan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Di SMK Negeri 5 Medan, ujian sekolah akan berlangsung hingga 26 April 2022 mendatang, termasuk di dalamnya ujian susulan. Di SMA Negeri 18 Medan, pada hari ketiga pelaksanaan ujian sekolah hari ini, seluruh siswa kelas 12 hadir mengikutinya. Di sekolah ini sebanyak 146 siswa mengikuti ujian sekolah pada 8 ruangan yang disediakan panitia ujian sekolah. Di SMA Negeri 18 Medan, ujian sekolah hingga hari ini terus berlangsung sesuai program sekolah. Selama ujian sekolah akan mengujikan 10 mata pelajaran. Hari ini untuk jurusan MIPA mengujikan mata pelajaran kimia dan bahasa Inggris. Jurusan IPS mengujikan mata pelajaran geografi dan bahasa Inggris. Selama ujian sekolah dilaksanakan setiap hari mengujikan 2 mata pelajaran. Setiap 1 mata pelajaran waktu menjawab durasi 90 menit. Bentuk soal non-eksakta semuanya pilihan berganda yaitu sebanyak 30 soal. Sementara non-eksakta juga pilihan berganda sebanyak 40 soal. Kepala SMA Negeri 18 Medan, Demse Pardosi mengatakan pembuatan materi ujian sekolah sepenuhnya diserahkan kepada Satuan Pendidikan melalui musyawarah guru mata pelajaran MGMP dengan berstandar nasional. Demikian halnya tingkat kesukaran soal ujian sekolah 25% soal mudah, 50% soal sedang, dan 25% soal sulit. Di SMA Negeri 18 Medan yang berada di Jalan Wahidin, Medan Kota, setiap ruangan ujian sekolah diawasi 2 pengawas. Meski demikian, guru yang tergabung dalam MGMP ketika mata pelajarannya diujikan tidak diikutsertakan mengawas ujian sekolah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 18 Medan, Puji Purworini mengatakan, sampai hari ketiga hari ini siswa mengikuti ujian sekolah hadir 100%. Diharapkan kehadiran siswa hingga ujian sekolah berakhir 100%. Namun jika ada siswa tidak hadir, maka ujian susulan tetap dilakukan. Di SMA Negeri 18 Medan, alhamdulillah ujian sekolah berjalan dengan lancar dan kehadiran siswa itu 100%, tidak ada yang berhalangan hadir. Jadi saya lihat juga anak-anak juga lumayan disiplin dalam hal waktu ujian. Nah, tentu saja Pak, ada persiapan yang kami lakukan, terutama persiapan menjawab soal ya, maksudnya anak-anak tuh nanti persiapannya kami sosialisasikan bagaimana nanti jalannya ujian sekolah, kemudian sebelum ujian sekolah juga kami lakukan pelepasan dan doa bersama juga bagi para siswa. Kami undang di acara buka puasa bersama di sekolah, jadi pihak sekolah sangat mendukung anak-anak kami untuk menjalani ujian ini dengan lancar, dengan baik, dan sampai nanti di hari terakhir kiranya semua berjalan lancar. Di SMA Negeri 18 Medan esok hari sebagai hari keempat ujian sekolah, jurusan MIPA mengujikan mata pelajaran fisika dan sejarah Indonesia. Sementara untuk jurusan IPS, ekonomi dan sejarah Indonesia. Pada tahun ini, siswa sekolah ini diterima di perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN 11 siswa, diantaranya di USU, UNJA, dan UNIMED, serta PTN lainnya. Pemirsa, pelaksanaan ujian akhir sekolah tahun ajaran 2021-2022 berbasis online di SMK Negeri 2 Balige diikuti 280 siswa-siswi. Para siswa-siswi yang mengikuti ujian akhir sekolah ini terdiri dari berbagai jurusan seperti jurusan kompetensi, keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, serta usaha perjalanan usaha. Ujian akhir sekolah berbasis aplikasi computer based test secara online tersebut baru pertama kali diterapkan dengan bekerjasama dengan pihak provider Sony Sugema College. Salah seorang siswi SMK Negeri 2 Balige, Cindy Sitanggang, mengatakan pelaksanaan ujian akhir sekolah kali ini dilakukan secara daring di sekolah dengan menggunakan HP Android dan ada beberapa kendala yang ditemukan para siswa-siswi saat UAS tersebut, seperti masalah ketidakstabilan jaringan internet. Sebagian para siswa-siswi tidak memiliki handphone Android yang memenuhi standar untuk menggunakan aplikasi computer based test tersebut. Bagi siswa-siswi yang mengalami kendala HP Androidnya, pihak sekolah memberikan fasilitas untuk ujian di laboratorium komputer SMK Negeri 2 Balige. Ujian online saat ini ada sih kendalanya, misalnya seperti jaringan. Susah sih, ada lelet-leletnya sehingga membuat kendala, karena kan ujian online selalu jalan waktunya. Jadi jika jaringannya lelet, otomatis
waktunya jalan, tetapi kita tidak bisa mengerjakannya karena linknya tidak bisa dibuka. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Balige, Hendra Gunawan Parulian mengatakan pelaksanaan ujian akhir sekolah saat ini dengan berbasis online yang bertujuan dapat mengurangi pemakaian kertas. Hendra Gunawan juga membenarkan bahwa kendala para siswa-siswi dalam mengikuti ujian berbasis online ini adalah salah satunya masih terdapat ketidakstabilan jaringan internet, namun pihak sekolah telah menyediakan jaringan Wi-Fi akan tetapi masih kurang memadai. Kami berharap ujian online ini menjadi sebuah kebiasaan bagi anak didik kami, karena kedepannya apapun ceritanya kita harus mengandalkan teknologi, tidak lagi harus menggunakan kertas. Ya, masalah memang akan banyak, tetapi kita tidak boleh tertinggal dengan teknologi. Pemirsa, setiap daerah peninggalan sejarah kesultanan biasanya meninggalkan cerita dan kebudayaan tersendiri. Bahkan pada saat ini banyak generasi penerus yang tidak mengetahui cerita tersebut. Salah satunya adalah silat Harimau Hijayah yang sangat tersohor pada zaman Kesultanan Langkat serta pada masa kolonial Belanda. Silat ini cukup dikenal pada zaman itu karena sangat mematikan serangan lawan. Bahkan Belanda dan Jepang pada saat itu tidak berkutik dibuat ilmu bela diri ini. Silat Harimau Hijayah ini bermarkas di Kecamatan Tanjung Purah, Kabupaten Langkat, dan sudah ratusan tahun yang lalu silat ini berada di kota eks-Kesultanan Langkat. Silat ini tidak jauh berbeda dengan gerakan silat pada umumnya. Ada gerakan tangkis, tangkap, dan buang. Jumlah jurus Harimau Hijayah ada 20 jurus, dilengkapi dengan 4 kuncian dan 1 kuncian emas. Nama jurus sesuai dengan huruf Hijayah dari alif, ba, ta, seterusnya hingga ya. Kurikulum pengajaran terbagi 3 tahap. Pertama ada tahap dasar dan menengah, yakni mengajar 20 jurus-jurus dasar dan sebagian besar menggunakan tangan kosong, serta umumnya dapat ditempuh selama 6 bulan. Tahap lanjut berupa pendalaman jurus dan penempahan mental. Metode pengajaran dilakukan dengan pengawasan satu persatu oleh guru. Dalam tahap ini, si guru mulai mengajar jurus atau ilmu sesuai dengan kesiapan lahir batin muridnya. Silat Hijayah begitu menantang dengan jurus pembuka membentangkan tangan ke atas mempersilahkan lawan menyerang. Silat Hijayah tidak memiliki kuda-kuda seperti para pesilat lainnya saat hendak menerima serangan dari lawan. Pada PON ke-9 tahun 1977, silat Hijayah ini pernah tampil di kelas 60 hingga 70 kg putra karena memiliki gaya tanding yang unik, bahkan menurut lawan tanding yang lain seperti dibilang juga sombong. Juara tersebut bernama Ahmad Bukhari Ramjan Harimau Hijayah dari Kecamatan Tanjung Purah. Dia tidak melakukan kuda-kuda saat lawan menyerang, tendangan ataupun pukulan langsung menyerang dengan face Harimau Hijayah atau kait, dan melakukannya entah sikut, dengkul, telapak, atau tinju. Jurus itu juga membuat merepotkan lawan-lawannya. Menurut cerita dari masyarakat Tanjung Purah, ada di daerah pesisir Sumatera Utara, pernah terjadi pasukan tentara penduduk Jepang bersenjata lengkap dikalahkan hanya oleh 1 orang yang ternyata dikenal dengan Harimau Langkat. Teknik tempur dan bela diri Jepang yang biasanya tangguh terkesan percuma. Para korban yang jatuh tidak meninggalkan bekas luka atau memar di tubuhnya, hanya sedikit bekas lilitan merah di leher, tapi tulang-tulang leher mereka tertarik putus berlepasan. Zulfikar, guru silat Harimau Hijayah, mengatakan silat ini didirikan sejak zaman kolonial Belanda, namun tahun 50 berdiri kembali di sini. Bedanya silat Hijayah dengan silat pada umumnya, silat Hijayah fokusnya ke agama, seperti ada kegiatan mengaji, terekat, hakikat, dan makrifat. Agama gitu aja fokusnya. Jadi kalau kita bilang silatnya itu ya sama aja lah mungkin. Ada tangkap, sama juga dengan bukan-bukan yang ada di Indonesia gitu. Gitu ya. Hanya kelebihannya cenderungnya ke agama gitu. Kita Muslim. Bilang ada ngajinya lah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Bisa gitu kan. Ya pemirsa, gondang naposo menjadi salah satu budaya Batak yang paling unik karena dilakukan sekelompok pria dan wanita dewasa pada suku Batak yang bertujuan untuk mendapat jodoh lalu menikah. Guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Samosir, gondang naposo kembali difestivalkan sekaligus dilestarikan oleh pemerintah Kabupaten Samosir yang sebelumnya sempat tiada karena pandemi COVID-19.
Pemerintah Kabupaten Samosir kembali melaksanakan Festival Gondang Naposo sebagai rangkaian dari Horas Fiesta Samosir di Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan yang kedua tahun karena sebelumnya tertunda dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Pesta budaya dan kearifan lokal ini dinilai sangat berpengaruh untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Samosir dengan mengacu pada protokol kesehatan pada tradisi pesta budaya dan kearifan lokal. Pelaksanaan Gondang Naposo yang digelar selama 2 hari ini diikuti oleh 16 kelompok peserta yang telah mendapat restu dari Pinatua Adat di Desa Situngkir. 16 kelompok peserta yang ikut Festival Gondang Naposo tersebut menampilkan tortor tarian tradisional suku Batak dengan balutan ulos yang dipakainya diiringi gondang Batak. Dahulu kala Gondang Naposo ini dilaksanakan oleh sekelompok pria dan wanita dewasa suku Batak di suatu perkampungan yang ingin mendapat jodoh lalu menikah dengan pria dan wanita dari kampung lain yang terlebih dahulu mendapat restu dari orang tua dan penatua adat kampung. Menghindari agar tidak mendapat jodoh sesama marga, Gondang Naposo ini harus dilakukan pada tingkat pius yang diikuti pria dan wanita dari kampung lainnya. Bupati Samosir Pandiko Gulto mengatakan atraksi Gondang Naposo yang menjadi salah satu budaya Batak paling unik yang digelar dalam rangkaian Horas Fiesta Samosir ini untuk mempromosikan pariwisata sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Samosir. Itu untuk mempromosikan pariwisata kita ya, ada meliputi 3A ya. Yang pertama itu aksesibilitas, kemudian amenitas, dan yang paling penting selain itu semua harus ada atraksi. Ya inilah untuk mendorong pariwisata kita dorong melalui event-event atau atraksi untuk menarik minat dari para wisatawan untuk berkunjung ke Samosir. Harapannya selain mempromosikan budaya juga dapat membuat tingkat kunjungan ke Samosir, ya lama berkunjung ke Samosir diharapkan dapat meningkat di Kabupaten Samosir ini. Salah seorang pengunjung, Stella Florencia, mengaku bersama keluarga datang untuk menyaksikan event Gondang Naposo yang sudah lama tidak pernah ditampilkan di Kabupaten Samosir akibat pandemi COVID-19. Memang kami sengaja datang, tadi saya sama suami kan ke sini. Udah lama soalnya nggak ada event besar seperti ini di Samosir. Ini gimana nih rasanya menyaksikan Gondang Naposo? Seru ya. Sepertinya terakhir kali gondang tuh sekitar 3 tahun apa 2 tahun yang lalu gitu. Jadi seru aja ngelihat rame-rame kayak gini kan, nari-nari gitu. Sampai tadi mengabadikan ya dengan handphone. Iya betul. Ya pemirsa, yang informasi dari Mahari Sumatera Utara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sbiring. Dan saya Widya Utami Putri, kami ajak Anda untuk selalu taat akan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.